Kalau misalnya kita nggak bisa bikin lega orang tua gitu, Mas, berpengaruh nggak dengan jalan Enggak, hidup kita? enggak, Enggak. enggak. Kalau yang nggak punya orang tua gimana? Oh, iya. Balik penghasilannya 80 juta setelah melakukan apa yang suruh saya lakukan di seminar, bulan depannya dia jadi 800 juta. Nah, saya yang penasaran pengen tanya ke Mas Oke itu soal ini, Mas. Ketika kemudian seseorang udah punya belief system, punya keyakinan gitu ya, terus kemudian dia hanya yakin saja, tapi dia tidak tergerak, itu berarti dia belum menjadi sebuah belief system, belum masuk bawah sadarnya, Belum. atau bagaimana? Belum. Bisa disimpulkan ketika kemudian belief atau keyakinan itu sudah masuk ke bawah sadar, pasti akan menggerakkan orang itu untuk bertindak. Betul, bertindak. betul. Oke. Ada ketemu sekarang. jalannya yang harus dia Oke, tindaki. oke. Dia nggak kayak tadi gitu kan. Saya itu ada telepon pas kesini nyupir. Saya bilang ke dia, saya nggak tahu gimana kita udah sampai jalan tol. Padahal saya lagi telepon. Saya nggak tahu karena udah terekam jalan ke situ untuk masuk jalan tol. Nah sama, kalau orang belief sistemnya sudah ada, keyakinannya sudah ada, pasti saat dia yakin belief sistemnya itu akan memberikan jalan ke dia sehingga apa? Harus dia action sehingga dia masuk ke merangsang seluruh sel-sel yang Betul. ada di dalam tubuh. betul. Oke, berarti sekarang ketemu ya. Kalau misalnya dia hanya angen-angen aja belum. Itu ngayal. Khayal. Oke. Nah itu ngayal namanya. Iya. Kalau belief sistemnya sudah kuat, itu bakal ada yang dia kerjakan. Nggak ada yang namanya Alphard turun dari langit. Mati dah orang. Harus ke dealer kan? Iya. Mas, kayak misalnya 3 tahun beli mobil 32 unit. Itu dorongan karena ngamuk, aku dulu susah pengen buktiin atau gimana sih sebenarnya? Karena boring doang. Boring. Oh. Karena boring ya Mas ya. Dan terus Nggak ada yang bilang, nggak ada yang saya pengen ngebuktiin, nggak ada, saya nggak pernah ada ke situ. Enggak ya? Nggak ada. Malah saya malu. Saya punya mobil sebanyak itu. Saya malah malu. Akhirnya mobilnya dijualin gimana? Dijualin semua. Setelah saya didudukin sama mentor saya bahwa saya kurang ajar ke almarhum papa. Kurang ajar gimana Mas? Ceritanya panjang. Masih ada waktu nggak? Iya masih. Nah. Oke. 2011 saya itu mulai ke trading. Dimana saya udah mulai gede-gedean trading itu. Nah, mama suatu saat mama telepon. Cuma mau tanya apa kabar, kemana aja. Kok nggak pernah telepon? Yang saya jawab apa? Diem lah, sibuk lagi kerja. Saya bilang ke mama gitu. Nah, akhirnya mama nangis ke papa. Papa nyusul ke Amerika. Marahin saya. Mau tahu nggak? Mau saya jeblosin almarhum papa ke penjara di Amerika. Sampai segitunya saya tuh ngejar uang tuh. Kurang ajar banget ya sama papanya ya. Sampai situ. Akhirnya saya didudukin, ditipu, istilahnya diakal-akalin sama mentor saya. Saya tuh nggak mau keluar rumah. Nggak mau, karena ngejar duit nggak pernah puas. Dapat 1M, dapat 3M sehari nggak puas. Akhirnya saya diakal-akalin, kata mentor saya, sini main ke New York. Saya lagi mau ulang tahun. Ternyata saya di situ didudukin. Sampai saya itu orang disebut saya itu orangnya berdarah dingin. Nggak pernah nangis saya itu. Papa meninggal pun saya nggak nangis. Ya. Saya nangis di situ. Saya benar-benar ngerasa udah kurang ajar ke orang tua. Nah, akhirnya saya sampai ke rumah, itu trading yang masih jalan, trade saya tutupin walau dalam keadaan rugi semua. Itu saya hilang, nggak tahu berapa itu uang. Mobil saya jual-jualin. Saya ke Indonesia, saya minta maaf. Ke mama sama ke papa. Nah, sudah saya jual-jualin langsung. Akhirnya sisa 4 pun itu mobil yang saya pakai semua. Itu. Kalau misalnya kita nggak bisa bikin lega orang tua gitu Mas, berpengaruh nggak dengan jalan hidup kita? Enggak. Kalau yang nggak punya orang tua gimana? Oh, iya. Balik lagi ke situ. Kalau nggak punya orang tua gimana? Gimana? Ayo. Nggak ada kaitannya sebenarnya. Nggak ada kaitannya. Di saat manusia itu berbeda, walaupun sekarang kita dilahirkan dari ibu kita, tapi kita dua manusia yang berbeda, dua energi yang berbeda. Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada sangkut pautnya. Karena dua-duanya bisa menentukan kehidupan masing-masing.
Jadi murni semuanya dari diri kita. Dari diri Mau jadi apapun. Mau jadi apapun. Jalan hidup manusia yang bikin, Iya. bukan Tuhan. Bukan. Nah, kita yang nentuin, kita mau miskin, mau kaya, kita mau malas, mau rajin, kita mau semangat, mau malas, kita mau bahagia atau tidak bahagia, kita yang nentuin tiap pagi, tiap hari. Oke. Tuhan udah kasih kesempatan, udah ngasih fasilitas, Iya. tinggal kita. Dari kelasnya Mas Oke, dari dulu sampai yang terbaru ini, apakah konsepnya sama atau memang sudah terupgrade? Artinya kalau sekarang kan baik kayak project ada yang dikerjakan misalnya begitu ya, seperti yang di Cirebon kemarin tuh. Apakah yang dulu itu seperti itu atau memang yang dulu memang masih teori aja? Karena seiring perkembangan waktu akhirnya dimodify. Dari dulu saya nggak pernah ada teorinya tuh sedikit, terus sekarang pun lebih ke praktek gitu, teorinya paling 10-20%, tapi lebih apa yang saya lakukan untuk mencapai sesuatu gitu. Nah, Mas Oke ini kan loss dalam hal finansial kan loss, artinya nggak perhitungan begitu ya. Nah, itu kemudian ditransformasikan ke teman-teman dekat, ke peserta dan lain sebagainya gitu. Ada nggak Mas yang paling berkesan begitu? Ya Allah Mas, setelah saya terapin teknik ini ternyata itu ada nggak yang itu kemudian terngiang-ngiang nggak bisa terlupakan dalam hidup Mas Oke? Ada. Bisa di-share? Orangnya ada di belakang. Iya Mas. Ini orangnya ada di sini. Gimana tuh Mas? Dia penghasilannya 80 juta setelah melakukan apa yang suruh saya lakukan di seminar. Bulan depannya dia jadi 800 juta. Itu bisa aku wawancara sebentar Itu orangnya ada di sini, Rino. Mas, sini Mas. Sini dong. Nih orangnya. Iya. Ini Ya, selalu aku lihat terngiang-ngiang di saya. Iya. Orang ini. Oke. Ayo kita gantian. Iya Mas. Masuk ke saya. Bro, sini bro. Gak usah pucat. Ambil, nggak tahu cari. Di Nih, situ, Bang. bro. Di tas, Bang. Pegang simpen aja situ. Itu Nih. yang yang Ini. yang YouTube yang mana? Mas. Oh iya itu. Ini nih. Iya. Oke. Iya. Nah. Nih. Oke, baik Mas. Namanya Mas siapa Mas? Rino, Mas Rino kenal Mas Oke udah berapa lama? sejak 2020. Kenalnya di mana Mas? Dikenalin sama mertua. Oh, gitu. dikenalin Mertua sama udah mertua. ikut duluan sama Mas Oke gitu. Awalnya juga nggak tahu, pokoknya disuruh aja, suruh terus. Ya udah, yang penting ngelegain hatinya orang tua gitu aja. Agak terpaksa dong berarti. Iya, emang agak terpaksa. Oh, bukan muncul dari diri sendiri ya? Bukan muncul, makanya kan seminar kan sampai 3 kali baru dapat hasilnya. Ikut seminar 3 kali? Baru dapat hasil. Gimana bisa diceritain awalnya seperti apa? Terus kemudian setelah ikut seminar 3 kali apa yang dilakukan? Hasilnya bagaimana gitu Mas? Awalnya kan aku kan pokoknya disuruh ikut. Awalnya nggak mau karena seminar apa kan nggak jelas ya gitu. Seperti itu. Seminar nggak jelas gitu Iya, ya? nggak jelas. Bisnis bukan ini apa gitu. Dan umum gitu loh, semuanya pada ikut dan kebanyakan ya orang tua kayak gitulah. Seperti itu. Jadi ya udah, yang penting orang tua ngikuti orang tua dulu aja deh kayak gitu. Nanti kalau misalnya aku nggak cocok ya udah nggak usah lanjut lagi. Itu istri aku bilangnya seperti itu. Seperti itu akhirnya ikut. Kok bagus ya gitu, banyak testimoni dari peserta kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, dari situ saya pulang coba praktekin, tapi nggak ada hasil. Nggak ada sih? Nggak ada. Terus? Ya aku nggak percaya kalau nggak ada hasil. Langsung videonya dari OIC, videonya Mas Oke dari awal itu aku korek semuanya, dari awal aku tonton. Dari Mas Oke pas ngomongnya agak gimana ya gitu ya. Kita nggak dideketin aja mic-nya. Yang satunya Mas Oke. Iya. Ya. Ya dari awal Mas Oke ngomongnya ya agak Beda ya sama yang sekarang? Beda Oh, sama beda sekarang. ya? Oh. Kayak gitu. Seperti itu ya aku tonton dari awal terus. Tiap hari aku coba praktekkan terus kayak gitu. Tapi belum ada perubahan. Sampai seminar yang kedua ikut lagi, dan itu juga masih belum ada perubahan. Tapi aku tetap nggak percaya, masa nggak bisa, Mas Oke aja bisa, apalagi Mas Oke kan dari online juga ada bisnis online. Kebetulan saya juga ada bisnis online, Mas Oke aja bisa, masa aku nggak bisa. Terus testimoni aja juga banyak, kenapa aku nggak bisa? Tapi nggak percaya, terus hajar terus aku. Tiap hari dengerin videonya Mas Oke, ditonton, dipraktekin kayak gitu. Nah habis itu seminar yang ketiga ngikut, pas saat itu ada
sedekah berjamaah ya, sedekah berjamaah ikut, ya udah ikut losin aja. Begitu pulang beberapa hari kemudian orderan itu ada terus orderan sampai Berapa sekarang. sedekahnya berapa mas? Mungkin bisa dipegang sendiri biar masuk nggak capek. Sedekahnya saya itu nggak tahu ya ada berapa di dompet ya. Oke. 300 apa 200 nggak tahu, yang penting kosongin aja kayak gitu. Yang nyuruh Mas Oke? Iya, yang nyuruh kan semua peserta kan. Oh disuruh sedekah berjamaah begitu? Iya, sedekah berjamaah. Semua peserta harus maju ke depan kayak gitu. Baca mantra kayak gitu. Seperti itu, ya udah dipraktekin, masukin gitu aja. Oke. Kayak gitu. Setelah itu pulang dari seminar itu kan ada buku catatannya yang aku catat. Ya udah aku catat ulang kayak gitu, terus aku praktekin satu-satu. Oh, maksudnya kayak gini ya gitu. Seperti itu. Ya udah habis dari situ nge-boom. Orderan banyak terus. Setelah itu aku klik, oh kemarin aku ngerjain itu ya yang sedekah kayak gitu. Setelah itu terus setiap hari sedekah. Bisa nggak digambarin sedekahnya sekarang seperti apa Mas kira-kira? Maksudnya gimana? Iya, misalnya aku sedekahnya ke siapa, terus nominalnya ditingkatkan apa enggak gitu maksudnya? Kalau ditingkatkan, ya ditingkatkan. Sedekahnya saya ikut OIC ya. Ikut Semua sedekah. OIC berjamaah. Sedekah berjamaah. Kita ada rekening berjamaah Oh, untuk gitu ya. orang-orang semua. Baik. Oh, pantesan kapan ada yang nanya. Iya, Mas kalau mau ikut sedekahnya yang masuk itu nomor rekeningnya berapa? Ada yang begitu. Oke. Iya, kayak gitu. Karena Mas Oka bilangnya gini, kalau berjamaah kan hasilnya kan lebih berlipat-lipat kayak gitu. Iya. Ya udah aku ikut karena aku ada hasilnya dari situ, makanya aku nggak lepas dari situ sampai sekarang. Itu bisa ya Mas. Misalnya teman-teman yang dari nonton dari mana pengen ikut tuh bisa ya? Bisa. Oke deh, nanti aku kasih infonya ya Mas ya. Boleh ya? Semua, Kasih boleh. info buat Semua teman-teman ada ya. tuh. Jadi kan saya bilang kenapa senang sedekah berjamaah. Kalau kita sedekah sendiri kita 100.000 hanya ke 10 orang, tapi kalau 100 orang kali 100.000 kita bisa mencuma banyak lagi orang. Oke, itu nanti aja closing aja Mas itu. Oke, lanjut ya Mas ya. Lanjut Mas. Sekarang kalau dulu omsetnya berapa? Terus pasca kenal Mas Oke omsetnya jadi berapa? Kalau dulu sebelum kenal Mas Oke ya 80 juta ya dapatlah sebulan kayak gitu. Kalau sekarang ya 800-an lah. Wih, gila. Kayak gitu. Dulu 80 juta. Iya. Dalam waktu berapa tahun jadi 800 juta? Nggak usah bertahun-tahun, itu beberapa sebulan lah. Habis ngeklik seminar ketiga lah. Yang ketiga ngeklik, oh ternyata caranya ya bersedekah kayak gitu. Ya udah, itu langsung naik cepet gitu. Maka dari itu kan setelah itu, oh ternyata ini ya yang bisa menghasilkan buat saya. Ya udah aku lanjut terus kayak gitu. Dan itu circle sepertinya itu semuanya teman rata-rata begitu ya? Iya. Itu diajarin nggak ke teman-temannya jenengan masnya yang di luar sana gitu? Maksudnya gimana? Iya, misalnya kan ada teman dekat lain yang tidak se-circle gitu, terus kemudian ditransfer nggak ilmu ini gitu? Aku sudah buktikan sendiri loh gitu. Teman dekat saya ya ini aja. Oh gitu ya. Kita nggak punya teman di luar ini, kita tuh nggak punya teman. Iya. Oke. Nah, Mas, bisa nggak diceritain ya pertemanannya dengan Mas Oke dan teman-teman tuh digambarkan aja asiknya seperti apa sih? Aku pengen tahu gitu. Yang dikerjain apa gitu. Awalnya sih ya kita ketemunya di seminar kayak gitu aja ya, di seminar. Kalau aku sendiri sebenarnya orangnya pendiam. Ya. Dan teman-teman yang lain baru aja aku kenal sama teman-teman dekat seakrab ini kan, karena mungkin ya udah satu frekuensi kayak gitu ya. Akhirnya ya datang sendiri, bisa akrab sendiri kayak gitu, seperti itu. Awalnya ya nggak seperti ini sih, cuman ikut di seminar, datang, saya juga nggak pernah tanya. Tapi kalau tanya paling sembunyi-sembunyi sama masuk ke gini gimana kayak gitu. Akhirnya diarahin kayak gitu. Udah setelah dikasih tahu Mas Oke ya udah aku praktekin dan berhasil kayak gitu. Suka marah-marah nggak Mas Oke? Mas suka marah nggak Mas? Kamu yang tanya kamu. Mas Oke marah saat apa ke temennya? Mungkin kalau bandel paling marah. Kalau aku
Belum sih, dimarahin paling disindir, paling Oke. dibully kayak gitu. Tapi memang yang ada di pikirannya Mas Oke selalu Iya. orang lain ya. Iya, Orang lain ya. iya. dipikirkan. Kalau Mas Oke kan udah tahu nih, kalau teman-teman bilang saya berkedip mata gitu, Mas Oke tuh udah tahu. Jadi udah paham karakter masing-masing orang kayak gitu. Jadi penanganannya itu beda-beda kayak gitu. Baik. Seperti itu. Oke. Nah, katanya Mas Oke, kamu yang bayarin. Kayak gitu beneran? Iya, kayak gitu. Untuk melatih teman-teman. Iya. Dan sekarang kita udah terbiasa sih. Malah kita rebutan. Rebutan ya? Iya, kadang Aku aja gitu ya. kadang kayak kemarin kan kita makan jajan soto kayak gitu. Pada diem semua ya kan, aku kesempatan berdiri set. Taunya dilibas sama orang lain ya. Tahunnya datang 2 orang lainnya aku gitu. Ya udah. Aku penasaran gimana ya perasaan vibes-nya bisa nraktir orang seperti Mas Oke gitu. Itu kira-kira langsung upgrade ya Mas kira-kira ya vibrasinya. Ya merasa kena mentalnya update lah. Jadi mentalnya itu jadi saya nraktir orang-orang kaya kayak gitu. Iya. Kan di sini kan kita kan ya ibaratnya ya orang-orang kaya semua lah kayak gitulah. Apalagi Mas Oke gitu, kalau kita udah bisa nraktir orang kaya kan berarti kan kita di atasnya orang kaya gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, berarti Mas bisa simpulin gini ya. Dari 80 juta menuju 800 juta itu sebenarnya gara-gara sedekah. Bisa nggak sih disimpulin kayak gitu? Iya, bisa. Oke, ada teman yang kepo Mas. Mantra sedekahnya apa Mas? Gitu. Dia tidak fokus ke sedekahnya, tapi dia fokus ke mantranya. Masih ingat gak waktu itu ketika di-trigger sama Mas? Di-share tiap seminar kita share. Oh, oke teman-teman, nanti itu di-share di tanggal 18 Februari ya mantra sedekahnya ya. Silakan teman-teman hubungin saya secepatnya. Nanti takut seperti acara yang di Jogja udah habis semua baru minta seat tambahan, udah nggak bisa ya. Oke. Usahanya tadi apa Mas ditanya sama teman ini? Toko online. Toko online. Iya. Oh, oke. Apa yang ingin disampaikan atau mungkin ungkapan apa yang ingin disampaikan kepada Mas Oke di hadapan teman-teman semuanya ini kira-kira? Karena hidupnya sudah berubah sampai sampai seperti itu gitu Mas. Apa ya? Kalau orang lain bisa, kalau Iya. Mas Oke aja bisa, ya pasti kita semua juga bisa, karena kita kan semuanya kan sama, makan nasi juga sama, semuanya sama gitu, kayak gitu. Ya intinya kalau aku nggak percaya kalau aku nggak bisa, pasti bisa lah kayak gitu, karena udah banyak yang membuktikan kayak gitu. Ya, Gitu aja. kalau pesannya Mas untuk teman-teman kita yang lagi minus gitu, kalau Mas kan startnya kan udah punya penghasilan 80 juta nih. Nah, kalau yang lagi minus gitu, supaya bisa niru gitu, gimana Mas? Ya ikut seminar dulu aja deh. Ikut seminar dulu Iya. aja ya. Oke, Kayak gitu. biayanya 2,5 juta teman-teman. Silakan WA langsung. Nanti kita kirim formnya. Baik. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Ini menjadi pengalaman yang sangat menginspiratif ya, menginspirasi teman-teman ya, sangat inspiratif sekali. Tambah sukses ya Mas ya. Makasih. Oke, teman-teman semuanya, habis ini saya akan coba closing. Ada sesuatu yang menarik yang ingin saya gali untuk terakhir di segmen ini. Karena Mas Oke tadi bilang ada yang namanya sedekah berjamaah, dan itu inisiatornya adalah Mas Oke. Saya kemarin ada pertanyaan nggak bisa jawab karena saya belum dapat informasi soal ini gitu. Itu gimana Mas, latar belakang pikirannya kenapa bikin sedekah berjamaah tuh? Sedekah berjamaah, sedekah sendiri nggak ada salahnya. Tapi gini, bagi teman-teman yang tadi yang minus ya, Iya. misalnya cuma punya 10.000, Baik. misalnya dikasihkan ke 10.000 hanya ke 1 orang. Oke. Nah, gitu kan. Tapi kalau kita berjamaah, kumpul dari 10.000 ada 10 orang jadi 100.000. Nah, kita misalnya berikan itu ke 10 orang. Nah, berkah dari 10 orang itu masuk ke kita semua. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi kenapa? Kayak gini, kayak kalau lidi disatuin nggak akan mudah patah. Tapi kalau satu patah, saya prinsipnya dari situ, karena saya anak ABRI ya. Iya. Jadi apa-apa itu gotong royong. Iya. Jiwa korsa kan? Nah, itu kan. Nah, itu konsepnya saya dari situ. Kalau orang cuma punya 100.000 hanya bisa 10 orang. Tapi kalau dari 100.000 ada 10 orang jadi 1 juta, kita bisa 100 orang yang bisa kita kasih berkah.
Nah, kalau semakin banyak yang kita kasih berkah, berarti semakin banyak kita menanam bibit di sana sini. Baik. Nah, itu konsepnya dari situ. Oke. Kayak saya misalnya ada sekitar 15 kru nih, Mas. Nah, itu baiknya langsung bulanan dipotong atau sukarelanya mereka aja? Sukarela mereka. Sukarela mereka Iya, aja ya. sukarela mereka. Menarik ini ya. Kumpulin ke Mas Hendra. Nah, itu misalnya oke, ini bulan ini kita kasih ke sini. Baik. Bulan ini kasih ke sini. Oke. Nah, menarik. Nah, nanti kalau teman-teman pengen ikut ini, Mas, sedekah berjamaah secara online ini caranya gimana? Ada di setiap video saya itu ada. Oke, silakan teman-teman tonton ini apa tuh namanya Oke Indo Channel. Nah, nanti di situ ada ya, teman-teman bisa ikut bergabung, ikut join langsung gitu ya. Oke, Mas Oke, kita udah ngobrol panjang ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ingin ada closing statement dari Mas Oke, harapan saya sehingga ini mungkin ditujukan ke teman-teman kita yang kondisinya masih minus, Mas Oke, masih berada pada fase terendah. Tapi alhamdulillah sampai sini saya udah ketemu konklusinya, oh gampang banget, sampai miso-miso aku. Jangkrik kuncinya mau membiasakan memberi aja, mental itu dilatih supaya kita berkelimpahan itu. Nah, monggo ditegaskan Mas. Oke. Miskin itu dosa. Miskin itu dosa. Nah, miskin itu dosa. Kalau kita miskin, kita banyak waktu ngomongin orang, nyirikin orang, ngepoin orang. Lingkungan kita kotor. Berpikir miskin itu dosa kalau buat saya. Simple. Berpikir miskin itu dosa. Oke. Harusnya miskin itu diharamkan, loh. Harusnya. Oke. Ada hukumnya, harus. Siap. Mas Oke, terima kasih banyak, menginspirasi sekali, banyak teman-teman yang tercerahkan. Mudah-mudahan setelah nonton video ini teman-teman tidak, kalau yang lain sekarang kan lagi ngetrennya kan tentang kebangkitan spiritual. Nah, mudah-mudahan setelah nonton video ini ada kebangkitan finansial. Nah, gitu ya. itu. Ya. Jadi mengurangi kemiskinan. Oke, baik. Kita perangi kemiskinan ya Mas Oke ya. Iya. Baik. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang mau bergabung, silakan WA ke nomor admin Ngaji Roso untuk acara di Jakarta. Ini sangat recommended banget, berbeda sama pelatihan-pelatihan yang selama ini kita kerjakan teman-teman ya. Terima kasih banyak Mas Oke dan teman-teman ya. Sama-sama. Sukses, bahagia selalu Mas. Luar biasa. Oke.